Ya karena berdua jangan sampai kalau setakin surat al-ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim. Bebarakah sedikit lain karena kejadian. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdalus salati wa tamut taslimi ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil azim. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi. Waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahil akhlaqana bil hilm. Waj'alna mimman yastami'una qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ittiba'ah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wazidna ilma wa huda amma ba'd. Alhamdulillah, marilah kita bersama-sama panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala di mana pada malam hari ini kita dapat bersama-sama berkumpul di majelis taklim kita Riyadhul Jannah ini. Mudah-mudahan dengan berkat majelis kita dosa-dosa kita diampuni Allah taala, dosa guru-guru yang melajari kita diakan daripada semua hajat kita, baik itu hajat dunia akhirat. Kita panjangkan umur kita, disehatkan badan kita, dimurahkan rezeki kita, diberikan kepada kita rezeki yang berlimpah ruah, dijadikan kita bertahan sebagai ahli-ahli iman, ahli-ahli Islam, min ahlil khair, min ahlil jamaah, wa min ahli sunnati wal jamaah. Dan mudah-mudahan kita bertahan istiqamah dalam ketaatan, istiqamah dalam bermajelis, istiqamah dalam taat dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dihindarkan kita bertahan daripada sifat malas ataupun koler. Menyerabal. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para sahabat, para pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Qala al-mu'allif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah turun hujan. Ini artinya rahmat daripada Allah taala turun. Ya kalau gon. Jangan juga kita mencela hujan. Ya hujan pulang. Jangan ada hujan. Kenyaman bepandir kadosa. Ya kalau. Di balik sesuatu itu pasti ada hikmahnya ya lah. Di balik hujan itu pasti ada hikmahnya ya kalau. Di balik anakku pasti ada hikmah karena anak ngarannya hikmah ya Allah. Kita sudah sampai pada halaman 8 ya kalau. Semalam di akhir kita sudah membaca hadis awalu ma yuhasabu alaihil abdu yaumal qiyamah as-shalah. Pertama kali nang dihisap oleh Allah taala atas para hambanya yaitu pada hari kiamat adalah sembahyang. Itulah nang menjadi amaliyah nang pertama kali diperhitungkan Allah taala ketika hari kiamat. Fa inna wujidat tamatu kubilat wasair amalihi wa in wujidat naqisatun ruddat wasair amalihi. Apabila sembahyang itu sempurna maka diterimalah berataan amalnya. Tapi apabila sembahyang itu kurang kada sempurna, apalagi kada sembahyang, maka ruddat amalihi. Nah, seluruh daripada amalnya itu ruddat entahlah salah. Ruddat itu ada ditolak. Ada kada diterima. Nah, berarti yang pertama kali yang menjadi sasaran timbak sembahyang itu ada sholat. Cuman sholat itu, nah sholat gunai. Sholat ini jamak, ini tunggal, sholat itu tunggal. Tunggal itu mufrad. Ya kalau jamaknya sholat
solawat. Nah, jadi solawat itu adalah jamak daripada sholat. Nah, jadi kita membaca solawat itu pun jamak daripada sholat. Sholat satu gawian mufrad atau tunggal, jamaknya itu adalah solawat. Nah, solawat ini ada dua. Nah, ada salawat zahir, ada salawat batin. Salawatnya ada dua, ada salawat zahir, ada salawat batin. Nah, kalau salawat zahir ketika mana kita mengucap Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkan keselamatan, kesejahteraan, kemuliaan kepada penghulu kami Nabi Muhammad. Itu salawat zahir ngarannya. Tapi kalau salawat batin itu memandang. Fa aina matwallu fasama wajhullah. Kamanapun engkau memandang, disitulah wajhullah, hakikat daripada zat Allah. Berarti salawat batin itulah kita memandang apapun, hakikatnya itu bertaan adalah nur Muhammad. Ketika kita memandang setiap sesuatu dan menghakikatkan di balik sesuatu itu pada hakikatnya itu adalah nur Muhammad sallallahu, maka pada saat itu kita sedang bersalawat kepada Nabi. Tetapi salawat itu secara batin. Maka itu musyahadah. Pandang apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, sabarataan. Mulai asma, af'al, zat, sifat zat. Sabarataan itu adalah nur Muhammad. Nah, itu. Jadi gunai, kalau orang bersalawat 10.000 sekali, mun sallallahu alaihi wasallam, kira-kira mun kita itu kada berjumlah lagi salah. Ya kalau tuhuk berkhalawat bisa jadi aja lagi. Nah, tapi kalau orang mempergunakan salawat batin, ya kasar. Kalau orang mempergunakan daripada salawat batin, inya memandang sabarataan adalah nur Muhammad, maka itulah cara bersalawat batin. Nah, salawat itu artinya apa? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, berikan, limpahkan keselamatan dan kesejahteraan kepada penghulu kami Muhammad. Itu artinya salah. Ya Allah, limpahkan keselamatan dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad. Nah, kepada Muhammad berikan keselamatan dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad. Ya kalau Muhammad majazi itu Nabi Muhammad yang di Makkah. Ya kan? Nabi Muhammad yang di Makkah. Tapi kalau Muhammad hakiki itulah diri kita. Mim kepala, ha ini bahu, mim itu pinggang, dal itu batis. Maka Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkan keselamatan, kesejahteraan kepada Muhammad. Sementara Muhammad itu diri kita, mim kepala, ha bahu, mim pinggul, dal batis. Maka hakikatnya, bila kita mendoakan kesejahteraan kepada Muhammad, hakikatnya kita mendoakan kepada diri kita sendiri. Makanya dia orang kayak Pak Guru aman supaya selamat salawat dia orang. Mau deh, amun salawat kan ada dua gesan diri seorang, gesan dua Rasulullah. Hai, itu orang yang kada-kada. Makanya ngaji ma'rifat. Bila kita bersalawat kepada Nabi Muhammad, hakikatnya mendoakan diri kita sendiri, bukan mendoakan orang lain. Cukup dengan salawat makanya berkat salawat rezeki lancar, berkat salawat awak sehat, berkat salawat macam-macam kebaikan. Karena salawat itu mendoakan kepada diri kita, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ya Allah, limpahkan keselamatan dan kesejahteraan kepada Nabi Muhammad. Mim itu kepala kita, ha itu bahu kita, mim itu pinggul kita, dal batis, kan mendoakan kita seorang. Nah, itulah yang disebut dengan hakikat salawat.
Maka ketika kita sembahyang asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Waktu membaca salawat itu mendoakan diri kita. Itu benar. Kan asrarus salah langsung ke parak salam. Ya kan. Nah, jadi kalau makanya ada orang banyak salawat aja. Oh, mun kita kan banyak yang berdoa, ya Allah sugih bujur Jepang nih toh. Ya sugih. Wah, banyak duit. Miliaran, triliunan. Tapi ada orang yang lebih hebat lagi. Yakah mendoakan kepada diri kita. Mendoakan kepada Muhammad batin. Itulah hakikat daripada Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, jadi bersalawat itu mendoakan Nabi, mendoakan diri kita, mendoakan Nabi sekaligus diri kita, karena Nabi itu Muhammad yang zahir, pada diri kita adalah Muhammad yang batin. Tadi duanya kana jahai. Itu rahasianya. Nah, itu. Jadi rahasia sembahyang salat. Jamak daripada salat itu adalah salawat. Nah, inilah yang akan kita kupas dalam buku dalam kitab Asrarus Shalah. Oke, sekarang kita lihat pada halaman ke-8. Pembagian kaifiat sembahyang. Kaifiat tahu dah. Dari bahasa Arab artinya tata cara. Nah, ingat akannya lah, itu sambil sengaja aku mau ulangi supaya ingat. Syahdan. Kemudian daripada itu, syahdan ini bahasa Melayunya ama ba'do. Bahasa Arab ama ba'do, bahasa Melayunya syahdan, bahasa kitanya kemudian daripada itu. Ah, itu. Kalau wae banyak syahdan dia. Mohon dikiau banyak dikiau majelis kalau ngarani anak syahdan. Nah, syahdan. Ketahui olehmu bahwa kaifiat tata cara menurut sifatnya. Sembahyang itu ada dua bagian. A. Zahir, B. Batin. Kaifiat zahir sembahyang. Adapun kaifiat zahir itu terdiri atas sejauh perkara. 1. Mengetahui syarat wajib sembahyang. 2. Mengetahui syarat sah sembahyang. Mengetahui rukun, mengetahui sunnah abaat, mengetahui sunnah hayat, mengetahui yang makruh, dan mengetahui yang membatalkan sembahyang. Nah, cuman di situ nomor 4 dan nomor 5 itu kan Gun ada Gon. Mengetahui sunnah abaat sembahyang. Kemudian mengetahui sunnah hayat sembahyang. Nah, kalau sunnah abaat itu bila nyata tinggal itu maka ditambal dengan sujud sahwi. Nah, contohnya kunut itu kan sunnah abaat dan dalilnya sahih. Dalam Bukhari Muslim dipadakannya qanatan Nabi sallallahu alaihi wasallam fi sholatil fajri hatta iza farahat dunya. Nabi itu senantiasa membaca daripada doa kunut. Nabi itu selalu dan senantiasa membaca doa kunut. Ketika mana beliau sembahyang subuh hatta iza farahat dunia, sampai Nabi wafat meninggalkan dunia. Jadi Nabi itu senantiasa berkunut dan terus menerus berkunut sampai beliau wafat. Nah, itu hadis sahih. Ya, kalau ditanya oleh sahabat, wahai Abu Bakar, apakah Nabi itu sembahyang subuh berkunut? Nah, ujar Sayyidina Abu Bakar, "Na'am, iya, Nabi itu sembahyang subuh berkunut. Ba'da rukuk yasira, setelah rukuk berarti i'tidal sebentar." Kalimat daripada Abu Bakar itu, "Na'am, iya, Nabi berkunut ba'da rukuk, setelah rukuk yasiran sebentar." Maksudnya setelah rukuk apa? I'tidal. Sami Allahu liman hamidah. Allahumma hdina fiman hadait wa afina fiman alfait wa tawallana fiman tawallait. Barik lana fima a'tait wa qina bi rahmatika syarra ma hadait fa innaka taqdir, dan seterusnya. Wassallallahu alaihi sayyidina Muhammadin.
Nah, kalau sunnah abad, ketika kita tertinggal, maka diganti sujud sahwi. Tapi kalau sunnah hayat, nah ketika mana sunnah hayat itu tertinggal, itu kada perlu diganti dengan sujud sahwi. Kada perlu diganti sujud sahwi. Contohnya apa? Sunnah hayat. Nah, sunnah hayat itu misalkan membaca subhana rabbiyal azimi wa bihamdi 3 kali. Itu sunnah hayat. Atau ketika kita rokok membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Namun kada membaca itu, kada membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi, kada membaca subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, itu orang tertinggal sunnah hayat. Sahkah sujudnya atau rokoknya? Sah. Tapi tertinggal apa kada mendapatkan pahala sunat. Maka walaupun itu tertinggal kada mendapatkan pahala sunat, tidak wajib baginya itu untuk sujud sahwi. Sebab nang tapi itu hanyalah sekedar salah sunnah hayat. Adapun daripada sunnah abaat wajib. Bukan wajib, sunnah sih sahwi. Ini ya habis ideal yang membaca hamdan kasiran tayyiban. Itu pun sunnah hayat. Masuk ke dalam sunnah hayat, bukan kada termasuk kepada sunnah abaat. Itu salah. Jadi kita membedakan antara sunnah abaat, sunnah yang dikuatkan. Jadi bila kita kategori sunnah itu ya sujud sahwi. Kemudian yang kedua itu adalah mengetahui akan daripada sunnah hayat. Nah, sunnah hayat itu adalah satu sunnah di dalam sembahyang. Kalaupun kita tertinggal, maka kada sujud sahwi. Kada perlu sujud sahwi. Contohnya membaca subhana rabbiyal azim wa bihamdi. Nah, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itulah sunnah hayat. Kemudian yang keenam itu adalah mengetahui yang makruh di dalam sembahyang. Contohnya sembahyang kada berkopiah, itu makruh. Sah aja sembahyangnya salah. Tapi karena kita kada menggunakan kopiah, makruh. Atau sembahyang pakai baju bergambar. Ya kalau sah. Misalkan baju bergambar burung, itu makruh. Kada batal kada. Jadi orang madakan betal aja sembahyang berbaju batik bergambar burung dia. Kenapa aja orang? Karena di dalam parut burung itu ada tahinya aja. Dianggapnya membawa najis karena di dalam parut burung itu ada tahinya. Nang makro sembahyang tak apalagi bekijim. Allahu Akbar, bekijim. Makro tapi sah sembahyangnya. Kita sembahyang, bekijim. Makro sujud bekijim. Apalagi sembahyang subuh lah, baik. Sama telingok makro. Bayang ikam. Lihat ya orang itu kan hukumnya makro juga celingak-celingok ya kalau. Ini ada pelakunya di Masjid Al-Qadar Bahari. Kemudian mau mengetahui hal-hal kita sedikit turun lah ke pikir apa juga guna ya kalau kemudian itu yang makruh. Jadi makruh tuh sembahyang kada berkopiah, sembahyang memakai baju dan bergambar dengan gambar yang bernyawa. Itu jadi kalau misalkan kita memakai baju atau memakai pakaian yang mana pakaian tersebut itu adalah mengandung daripada gambar yang bernyawa, maka makruh hukumnya. Kecuali gambar yang bernyawa itu kan sempurna. Umpamanya kita pakai baju guna gambar burung tapi kepalanya aja, ya kada apa-apa. Karena burung itu pun kepalanya aja ya kada kalau hidup juga. Gunung kada apa-apa. Ya kan misalkan dapat baju pembagian teh Gunung Satria, dan tak apa pakai. Dan mengetahui yang membatalkan sembahyang seperti terbuka aurat atau bepandir ya kalau terbuka aurat bepandir ya kalau bergerak lebih daripada 3 kali celingok tuh makruh tapi bila kamu aja kayak celingok batal dah bila kayak itu salah
celehok-celehoknya ya karena batal. Masuk pada yubtilus shalah. Membatalkan. Ya, gerak yang besar. Lebih daripada 3 kali. Nah, sembahyang kayak aja. Sembahyang nama jurus. Itu ya wajiblah kita ketahui ya, kalau jangan sampai kita terjebak pada hal batal atau nama batal sembahyang ini kayak ini guna ketika kita jadi imam. Nah, jadi imam itu betul mau orang tahu. Kan jadi imam tuh berpandirnya kalau Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamid itu kan nyaring. Nah, itu tuh coba Gon, mun kita belum belajar. Waktu kita menyembah Allahu Akbar kayak apa dalam hati kita? Bila niat di dalam hati kita untuk mengomando makmum, batal sembahyangnya. Ngoyo. Atau supaya makmum ini tahu bahwa rukun itu berpindah, batal. Sujud Allahu Akbar. Menyambat Allahu Akbar itu dengan niat untuk mengomando makmum, batal. Bang, niatnya apa? Zikir. Jadi Allahu Akbar itu niat dalam hati, dalam takbir intikal, perpindahan antara dua rukun itu diniatkan dengan zikir. Kada boleh dengan niat mengomando makmum. Kenapa? Sebab niat mengomando makmum itu sudah diandak pada saat takbiratul ihram. Imaman lillahi ta'ala Allah sebagai imam. Di situ sudah. Bila kita itu sebagai imam, itu kan otomatis tuh. Tugas seorang imam itu adalah mengomando makmum. Nah, itu salah. Ini jarang orang tahu. Ayo, imam di masjid. Imam di masjid. Wahai para netizen sekalian yang jadi imam di masjid. Nah, ini nang terakhir nih guna, nang jarang diketahui orang. Karena jarang kita beritahu. Nah, itu. Allahu Akbar. Ya kalau salah. Nah. Hanya tahu kasal pada itu membatalkan sembahyang. Nah, apok dia nak ada mengaji. Apalagi nang libur 12 tahun itu ya. Ya. Paham salah. Itu karena kita akan bedah syarat wajib sembahyang itu mau maes sudah membedakan mana baik mana buruk sudah. Nah, yang kedua adalah kaifiat batin sembahyang. Ini yang dibahas. Dan titik poinnya pertemuan antara fikih dan tasawuf itu adalah kita membahas terkait dengan kaifiat batin sembahyang. Adapun daripada kaifiat batin sembahyang itu ada di dalam 3 perkara. Pertama, mengetahui yang menyempurnakan syarat dan rukun sembahyang. Berarti mengetahui hal-hal yang sifatnya menyempurnakan syarat dan rukun sembahyang. 2, mengetahui dan mengiktikadkan rahasia pada tiap-tiap rukun sembahyang. Ini lebih spesifik lagi, tiap-tiap rukun Gon. Kalau semalam rakaat aja. Subuh rakaat pertama mansukuri jasad. Rakaat kedua mansukuri roh. Siapa nang kada sembahyang subuh berarti tidak mensyukuri nikmatul ijad ngarannya. Nikmatul ijad itu satu nikmat. Ya kalau di mana diri kita nang asalnya kadada lalu diadakan Allah menjadi ada. Nah, itu disyukuri pada saat sembahyang subuh. Sembahyang subuh. Bukan sembahyang sunat. Ya kalau sembahyang subuh. Nah, ini nang masuk salah dalam poin nomor 2 salah. Mengetahui dan mengiktikadkan akan daripada rahasia pada tiap-tiap rukun sembahyang, bahwa di dalam sembahyang itu terdapat rahasia dan rahasianya itu wajib kita ketahui dan senantiasa kita iktikadkan pada setiap sembahyang. Ya kalau dan bersungguh-sungguh mengiktikadkan hakikat dan rahasia di dalam sembahyang. Jadi sembahyang itu salah pertama. Kalau kita simpulkan aja bang salah ya kalau salah. Nah,
Pertama, kita mengetahui rahasia pada setiap rukun mengetahui syarat, udah rahasia atau rahasia syarat dan rukun ya. Kalau nah tiap syarat, tiap rukun itu apa rahasianya, itu wajib kita ketahui. Kemudian kedua, mengetahui rahasia setiap rukun sembahyang. Nah, ini tulisan dokter kan. Nah, tapi orangnya ada dokter kan. Yang ketiga, mengetahui apa tadi tuh? Ya, mengiktikadkan keduanya ini. Nah, bersungguh-sungguh mengiktikadkan rahasia pada masing-masing keduanya ini kan kayak itu. Nah, sekarang sembahyang. Ini kita harus tahu mulai dari rahasia rukunnya, rahasia syaratnya, rahasia i'tikadnya, itu harus tahu bertaan. Sembahyang ini mun hendak kita lebih rasap ya lo tahu. Kita mengetahui mulai sejarahnya. Ya kalau sejarah sembahyang, dah toh Nabi Adam sembahyang subuh, Nabi Nuh sembahyang zuhur, Nabi Musa sembahyang asar dan seterusnya sampai Nabi Isa sembahyang Isa. Nabi Ibrahim sembahyang maghrib. Sembahyang asar Nabi Ibrahim, sembahyang maghrib Nabi Musa, sembahyang Isa Nabi Isa. Nah, kita mulai mengetahui dari sejarahnya. Kapan sejarah sembah itu dimulai? Nanggesan kita aja umat Nabi Muhammad, yaitu ketika Isra Mi'raj. Yalah. Nah, ya. Isra Mi'raj itu Nabi mulai manasal minal Masjidil Haram. Ya kalau Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Nah, ini biar singkat tapi karena kita kuliah ekstensi ini ya kayak itu Bang Guna ya Allah. Nah, di atas Masjidil Haram ya kalau di atas Ka'bah, tepatnya tepat di atas Ka'bah. Ini ada satu tempat yang mana malaikat tawaf di atas ini. Apa ngarannya? Baitul Maqmur. Jadi di atas Masjidil Haram, tepat di atas Ka'bah, bebujuran dengan Ka'bah nang di atas ini ada tempat sejajar. Ya Allah, jangan ditarik benang itu salah. Apa ngaran mulai Ka'bah ini lurus. Wah, ditarik benang ini lurus. Ada satu tempat yang disebut dengan Baitul Maqmur. Di Baitul Maqmur inilah tempat tawaf. Setiap hari kada kurang daripada 70.000 malaikat tawaf di Baitul Maqmur. Alhamdulillah hujan reda. Nah, jadi kan kita kurangnya polomanya sekira kada kasadakan kawan. Minum dulu. Minum. Bismillah. Santai dah nak kawan kota, santai lah energi. Nah, kan lagi nang pita suara anu nih. Nah, tepat di atas Ka'bah, Baitullah, Masjidil Haram. Jikalau kita tarik benang lurus di sini, maka di tempat Baitul Maqmur, tempat tawafnya malaikat, dan kada kurang daripada 70.000 malaikat setiap hari, every day, every time, setiap hari, setiap saat 70.000 malaikat itu senantiasa tawaf di Baitul Maqmur. Nah, sekarang kita tarik ke dalam hakikat sejarahnya. Oke? Nah, dalam tasawuf ini salah ya. Ini klausul pertama. Man talaba maula. Ini kena diputar-putar rekamannya lah, dihafali. Jadi kan yang menjadi pustak dia di rumah ya kalau. Man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dolalan baida. Barang siapa ya kah menuntut untuk mengetahui mencari Tuhan. Man talaba maula, barang siapa yang menuntut mencari Tuhan bi ghairi nafsihi, di luar dirinya, faqad dolalan baida, maka dia tersesat dengan kesesatan yang jauh. Bila orang itu mencoba mencari Tuhan di luar daripada dirinya sendiri, maka dia akan dolalah tersesat. Dolalan baida, dengan kesesatan yang jauh. Paham tak? Berarti kalau kayak itu sekira kita kada sesat, ya kah? Maka menuntut mencari mengenali Tuhan
mengenali Rob itu melalui diri kita sendiri. Maka ada kalau ada kata-kata para pencari Tuhan, dalam dirimu Tuhan. Bingung salah ya. Ya macam-macam lah. Mulai bertanggungan bola dalam musalah itu kan. Paham kan salah. Paham lah salah. Siapa aja ya kalau ada ya itu tahu dalamnya itu kan. Nah, jadi man talaba maula bi ghairi nafsihi, barang siapa yang mencari Tuhan di luar daripada dirinya sendiri, fakat dolalan, maka orang itu akan tersesat. Dolalan baida, dengan kesesatan yang jauh. Berarti kalau begitu kasihnya apa? Kalau kita hendak mencari Tuhan dalam dirinya sendiri. Nah, kalau kita bicara tasawuf dalam menafsirkan Al-Quran pada tahap tafsiran lahutiyah, itu kada keluar daripada dirinya dan itu kada keluar dari diri kita sendiri. Tafsir lahutiyah. Ya, kalau Quran memahami Al-Quran dari sisi tafsir lahutiyah, bukan mulkiyah, bukan malakutiyah, bukan jabarutiyah, tapi yang terakhir di mulkiyah itu kada keluar daripada diri kita sendiri. Mantap. Itu dulu. Oke, Gon. Apakah sudah mulai terpuntal? Oke. Iya. Nah, sementara di Quran itu ada ayat subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Ayat tentang Isra Mi'raj. Nah, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kami berkahi sekelilingnya. Ya kalau linuriyahu min ayatin, agar kami tunjukkan kepada kalian tanda-tanda daripada kebesaran kami. Berarti ada dua masjid yang disebut dalam ayat itu. Pertama Masjidil Haram Mekah, ya kalau yang kedua Masjidil Aqsa. Kemudian di ayat lain ada pulang menyebutkan tentang Baitul Maqmur. Sementara kalau kita bicara tafsir mulkiyah, itu tafsir zohir. Berarti tafsir mulkiyah ini kayak orang kisah Isra Mi'raj rajin aja. Nabi dibelah, kemudian naik burak, ya kalau terbang mulai Masjidil Haram, Masjidil Aqsa sampai ke Masjidil Aqsa, Nabi jadi imam. Ya kalau 124.000 Nabi jadi makmum, naik pulang rap-rap semacam kelambu sampai ke Sidratil Muntaha sampai Jannatul Ma'wa. Itu kan kita sudah paham, kada perlu lagi diulang. Itu kisah Isra Mi'raj secara mulkiyah. Lahutiyahnya kayak apa? Kita loncat 3 tafsir. Lahutiyahnya kayak apa? Kada boleh dalam hakikat semua tafsir Quran itu pada dirimu sendiri. Pertanyaannya, berarti di dalam diri kita ada Masjidil Haram. Nah itu gunanya. Di dalam diri kita ada Masjidil Aqsa. Di dalam diri kita ada Baitul Maqmur. Pertanyaannya di manakah Baitul Maqmur? Di manakah Masjidil Haram? Di manakah Masjidil Aqsa pada diri kita? Nah, setelah kalau gue dapat ini asrar sholah nih, aku aja mengembangkan nih kan teks di situ apa? Masjid. Nah sekarang jawabannya adalah Baitul Maqmur itu di kepala kita, di otak kita nih. Baitul Maqmur. Disinilah tempat malaikat tawaf. Karena kalau orang menggunakan akalnya secara baik, insya Allah akal ini pasti dah. Nangaran logika akal ini pasti membenarkan kebaikan, menolak keburukan. Itu akal siapapun. Orang pemabuk, tahu aja mabuk ini salah. Hanya saja ini kada menuruti akalnya, itu benar ya. Menuruti kah kada, itu nomor 2. Ya kalau tahu aja, orang nang tuh pacaran di padang pirupuk tuh. Mana nang lebih baik? Majelis kah? Pacaran kah? Mun ditakon secara jujur, kada mungkin jo pacaran. Ini tahu aja pada majelis lebih baik daripada pacaran. Bapak kenapa pacarannya? Kada masalah baik adanya. Ini selain masalah apa nikmat atau apa, nah itu yang jadi masalah. Apa masalah? Ya kalau otak nih, akal logika otak pasti menghantarkan
Paham nggak, Gon? Nah, karena di atas kepala kita nih Baitul Makmur, tawaf malaikat, maka di sini unsur malakotiyah. Maka dijaga otaknya. Ya kalau salah dalam Quran afala takilun, apa yang kada bakal, afala yatafakkarun, apa yang kada bertafakkur. Berapa kali salah ayat dalam Al-Qur'an itu menyinggung terkait dengan persoalan itu. Ansar. Maka Baitul Makmur di dalam diri kita ada di dalam otak. Masjidil Haram bang di mana salah? Qalbun mukmin Baitullah di dalam hati. Itulah qalbu mukmin Baitullah. Ada hadis itu pun. Itu hadis. Hati kaum muslim itu adalah Baitullah. Makanya lihat di Baitullah. Ya kalau falyabudu rabb hadzal bait. Ya kalau apa ya lah falyabudu allazi at'amahum min ju'i wa aman. Ada lagi shoutingnya nang watini wa zaituni wa turi sini wa hadzal baladil amin. Ya lah, dan negeri yang aman, Mekah. Karena disitulah pusat ketenangan, pusat keamanan, ketentraman. Bila orang bunda gulana bawa naik haji umrah, melihat Ka'bah tetap wahazal baladil amin. Maka Masjidil Haram, Ka'bah itu di sini di dalam hati. Nah, pertanyaan saja, Masjidil Aqsa di mana? Masjidil Aqsa itu di bawah. Nih. Makanya perang terus. Salah. Ya itulah di bawah. Itulah Masjidil Aqsa, paham ya kalau? Makanya perang terus. Sekarang pertanyaannya, perang antara Israel dan Palestina merebut Masjidil Aqsa kapan berakhir? Selama manusia masih selama itu perang. Makanya dalam hadis sampai kiamat itu perang. Karena orang kada akan berhenti itu sampai kiamat. Disitulah Masjidil Aqsa. Dalam diri kita. Nah, itu dipahami salah. Hakikat sembahyang. Oke? Itu Masjidil Haram, itu Masjidil Aqsa. Tapi berataan itu allazi barakna haulahu. Sabarataan itu diberkahi oleh Allah Ta'ala. Berkah salah. Maka kalau kita mengetikatkan ini salah Baitul Makmur, ini Masjidil Haram, itu Masjidil Aqsa, dalam diri kita adalah masjid. Diri kita adalah masjid. Maka insya Allah husnul khatimah. Itu salah. Sudah habis kalau itulah yang tempat-tempat vital. Nang lainnya ini kan mengikuti Masjidil Haram aja. Tangan mengikuti apa kata otak dan kata hati. Batis. Makanya kalau tangan ini bisa kata otak, kata hati, kata itu. Mun otak berkehendak baik, nah tangan melakukan aktivitas yang baik. Hati berkehendak yang baik, hati melakukan. Mun ngitu lagi hendak, tangan bisa macam-macam juga nah. Ngitu lagi hendak salah. Nah, mana-mana nah. Ya kalau coba gue perhatikan disinilah sentral Masjidil Haram, Masjidil Aqsa, Baitul Makmur. Karena semua anggota tubuh kita, gerak badan kita mengikuti tiga sentral itu. Baitul Makmur, Masjidil Haram, Masjidil Aqsa. Dominan tuh beli haram. Masjidil Haram. Dominannya. Apanya maksudnya? Lebih dominan diikuti orang. Ya, jadi kalau ya bisa lah kita manuk itu kan ya. Tapi bukan berarti Masjidil Aqsa atau kada anu. Nah, itulah hakikatnya beritaan baik. Ya kalau karena masjid bertahan. Paham masalah. Cuman ya bisa kita menilai ini orang nih. Masjidil Aqsa nih kawannya salah aja. Nah, tetap mulia. Ya kalau itu bukan kada boleh kita itu Baitul Muqaddas kan. Baitul Maqdis ngarannya. Baitul Maqdis itu tempat yang suci juga. Jadi beritaan suci. Tidak ada yang hina. Karena laqad karamna bani Adam. Kami muliakan anak Adam. Seluruhnya tubuh kita dimulia.
ya kah? Tangan kiri tangan kanan mulia hakikatnya. Cuman dalam sunnahnya ya makan pakai tangan kanan karena Nabi tangan kanan. Nah, jangan tangan kiri pang makruh ya juga ya kalau jadi kadang-kadang orang kidal ya Pak. Haram di tangan kiri, bah kasihan kaum kidal. Makruh itu kan berdosa. Cuman boleh ditinggalkan bapak pahala. Mau makan tangan kiri ya makruh aja juga. Tapi nyaman lah kada nyaman ya kalau cuman kada haram. Jadi jangan haram. Bid'ah. Nah, begitulah. Ada orang madahkan salah. Itu bid'ah. Kenapa? Karena di zaman Nabi kadeda. Nah, itulah kecerdasan kita ya kalau. Nah, orang itu salah cara mengobatinya tuh nah hantam pakai ilmu ma'rifat. Kayak ini. Bawa ke kebun pareng salah. Bawa ke kebun pareng. Nah, lalu dipadahkan ke inya. Paman, adakah pian melihat ya kah? Adakah pian melihat bakul di kebun pareng tuh? Bahkan ada aja ada pareng. Nah, itulah kecerdasan pian. Padahal kalau pian memandang secara jelas dari pareng itu bisa terbuat bakul. Parengnya ditata-tata, diracah-racah, dibikin bakul atau diulah lah lanjung. Lanjung itu pareng loh, pareng. Tapi sudah diinovasi oleh pengrajin. Maulid itu mengamalkan Quran dan hadis kah? Mengamalkan Quran dan hadis, tapi sudah diolah, diinovasi oleh para ulama. Kan Quran hadis juga. Bila kita menjumpai lanjung, ya sama dan menjumpai pareng. Karena hakikat lanjung itu adalah pareng. Itu caranya. Nah, apa ya? Itu tampar lagi. Nah, jadi Baitul Makmur di atas di kepala kita, Masjidil Haram itu di hati kita, qalbun mukmin Baitullah hadisnya, Masjidil Aqsa itu yang di bawah. Nah, kemudian waktu Nabi Isra dan Mi'raj, ya kalau kan 3 pelaku Isra Mi'raj. Nabi, ya kalau Nabi, yang kedua pasal Burak. Nah, Nabi sendiri, ya kalau pelaku Isra Mi'raj, kemudian yang kedua Burak. Nah, dan yang ketiga dipandu oleh Jibril. Ini kalau man talaba maula bi ghairi nafsihi faqad dalalatan dalan beda. Siapa yang mencari Tuhan di luar daripada diri kita, maka kita sesat dengan sesat yang jauh. Nah, tafsir mulkiyahnya, ini kita main di situ di pulang bude malam ini. Tafsir mulkiyahnya ya kisah-kisah di kampung. Nabi naik ke atas Burak, terbang, dibimbing oleh Jibril, betakon melihat orang mencetok-cetok kepalanya, betakon Nabi lawan malaikat Jibril. Wah, malaikat Jibril apa tuh orang tuh mencetok-cetok kepalanya, napainnya? Ya kalau ujar malaikat Jibril, wahai Muhammad, itu umatmu. Itu umat engkau wahai Rasulullah. Tapi kenapa yang mencetok kepalanya seorang? Karena inya kada sembahyang. Ada orang menatak ilatnya karena inya menggunjing. Ada orang yang bertanam biji langsung tumbuh, langsung berbuah. Kenapa wahai Jibril? Karena rajin bersedekah. Itu kan tafsir mulkiyahnya. Tapi pelaku Mi'raj ini kan 3, Nabi, Burak, dan Jibril. Siapakah Nabi? Nabi Muhammad maksudnya. Siapakah Burak? Siapakah Jibril dalam diri kita? Nabi itu hakikat Nur Muhammad diri kita. Mem, ha, mem, dal. Ya kalau Burak dari kita barkon kilat kendaraan nang secepat kilat amaliyah tarikat musyahadah, itulah Burak. Jibril kan memadahi Nabi, ngitung ini mursyid. Nabi diri kita, yes. Burak amaliyahnya kendaraan kita kan, kendaraan kita menuju ma'rifat itu apa gerak amali ya, musyahadah. Itu Buraknya. Jibril barang siapa nang kada Jibril sesat. Siapa nang kada mursyid sesat. Itulah baiat kita. Wah, saya jambung kalau ada apa ini
Nah, pahami itu kan. Semua ada dalam diri kita. 7 petala langit, 7 petala bumi ada pada diri kita. Oke? Manusia pulang ada suami istri. Maka suami istri hubungan kita kalau laki bini. Mun di alam nih Pak, nah yang jadi suami itu malam, yang jadi suaminya itu siang, istrinya malam, itu suami istri. Siang panas, terang, malam dingin, lembut, sejuk, pilihan kan? Oke? Pedas, manis. Nang laki siapa salah? Pedas. Yang bini manis. Semua, makanya min ayatihi dalam Quran an khalaqalakum min anfusikum azwaja. Kami ciptakan dalam setiap penciptaan itu pasangan. Tiap-tiap azwaja. Zawaj, pasangan, ada suami, ada istri. Ayo saat kita secara mikro alam kabir nih. Alam sagir nih. Bebini kan ada laki ada bini. Lakian representasi daripada al-jabbar, al-qahar, keras. Apa tuh kasar. Kalau perempuan representatif daripada lembut, lemah, gemulai. Ya, jamil. Jadi punya lakian itu gemulai. Nah, ini bingung, maghrib. Ada siang, ada malam, maghrib bunda. Ada siang, ada malam. Nah, laki. Nah, jadi kalau siang itu suami, malam itu istri. Pedas itu suami, manis itu adalah istri. Langit dan bumi. Siapa lakinya? Langit. Jadi dalam ulama tasawuf langit itu suaminya, ya kah? Bumi ini istrinya salah. Bersenggamalah langit dan bumi itu. Belum. Itu hujan tuh belum. Bersenggamalah antara langit dan bumi. Apa itu salah? Mendung dan petir. Maka keluarlah hujan itu keluarnya. Hasilnya tumbuh tanaman beranak. Itulah langit. Maka semuanya itu adalah hakikat kita. Jadi kita manusia ini menghimpun 7 petala langit dan 7 petala bumi. Makanya manusia kalau ada bahasa yang langit dan bumi. Kadida kucing, kadida burung. Nasal. Langit dan bumi, langit suami. Bumi makanya bumi ini sudah dengan Ibu Pertiwi yang kadida bapaknya, langit bapaknya. Wah, ada. Jadi dalam tasawuf itu, nah, langit ini bilangnya mendung, hujan, dialah bersenggama dengan bumi. Ini ya jangan ya kayak itulah ya, kita akan dapat lanjut kan kita kan dari ilmu ya kalau salah cuman ngintu topiknya itu jelas. Lalu keluarlah hujan membasahi bumi, tumbuhlah anak-anak tanaman. Surga, neraka, suami istri. Siapa suaminya? Neraka, istrinya surga. Nah, berarti sakitnya enggak, hakikatnya bagus bertahan. Kalau sudah hakikat Nur Muhammad hatta neraka sekalipun baik. Nah, jangan kita pandang syariat guna ya, paling kau itu kasih lahu. Ya kalau salah. Nah, dan seterusnya. Kamu bisa pikirkan yang pasangan panas dingin, panas laki dingin istri. Apalagi nyaman tidak nyaman istri, tidak nyaman suami. Kiri kanan. Nah, kiri suami kanan suami, kiri karena kanan lebih kuat. Ikan menampar itu kita ambil mayoritas. Ya kidal itu pengecualian. Nah. Jadi an-nadir nang banyak tuh kan kanan kuat, tapi ada nang sedikit an-nadir. Jadi ada istilahnya bila sesuatu itu sedikit an-nadir. Sedikit itu wujuduka kal adami. Kalaupun ada itu dianggap ada. Ya paham salah. Wujuduka kal adami. Kalaupun itu ada karena sedikit ya loh. Di banyak dianggap tidak ada. Silahkan buat kalian pikirkan. Suami istri, suami istri. Zawaj, suami atas lakinya, bawah bininya. Ya kalau, nah itulah.
Itu kalau kita jadikan pelajaran. Dingin panas suami, dingin istri. Nah, ya kalau jadi gelap terang. Gelap apa? Gelap suami. Bukan terang suami, gelap istri. Karena ya apa masa terang kan, karena laki-laki itu boleh kalau bingung tuh di dalam rumah aja bakal jadi gelap. Dak. Nah, kada kenal tahu orang kada. Nah, itulah. Silahkan dipikirkan. Ya. Ya kalau Suka dikadep dulu lah. iya. Tapi sekarang lakian pun suka dikadap. Nah inilah. Jadi Nabi, Burak dan malaikat Jibril inilah pelaku Mi'raj. Subhanallazi asra. Nah, asra itu berjalan ya kalau saraon berjalan di malam hari. Berarti Nabi itu Mi'raj pada apabila malam hari. Kenapa pada siang? Malam itu lebih afdol daripada siang. Nah, ya kalau lebih afdol daripada siang. Karena perempuan itu ada hadis Nabi. Bila seorang perempuan itu taat kepada suami, silahkan ya Tuhan engkau masuk ke dalam surga lewat pintu manapun. Kalau lakian ke dia itu, ya kan apa ya kita bakalah gitu kan. Pejantan ini bakalah hai hakon dia hendak di siang, inya na malam. Ya Allah hakon representasi neraka, inya na surga. Begitu pula hai para perempuan pengorbanan kami wahai laki-laki. Nah, namanya gorok. Itu salah, dipahami itu salah. Ini hakikat sembahyang. Nah, itu. Jadi Islamnya Nabi pakai burak. Nah, kemudian dibasuh dari Nabi ya Allah. Pakai 3 kali ya Allah. Nah, iman, Islam, ihsan. Nah, itu salah. Ya kah? Tarikat, hakikat, ma'rifat, 3 juga ya kali. Ya kah? Nah, itu syariat, hakikat, ma'rifat. Kenapa pulang syariat itu sama dengan tarikat. Ya kalau ada ma'rifat itu ada 2. Ya kalau ma'rifat, musyahadah, mukhasyafah, mahabbah. Ada buku 4M, mukhasyafah, musyahadah, mahabbah, muraqabah. 4M misalnya. Ya kah? Di situ bukunya tambah 100 halaman lebih lah, sampai 200 halaman lebih. Karangan guru daripada di mana di Palangkaraya. Nah, mengetahui yaitu mengetahui dan menyempurnakan syarat rukun sembahyang. Adapun yang pertama itu maka bahwasanya tersebut dalam kitab Tanbihul Ghafilin, peringatan bagi orang-orang yang lalai artinya. Tanbihul Al-Ghafilin ini karangan Imam Abu Lais As-Samarkandi yang mengarang kitab itu. Nah, bahwasanya di dalam sembahyang itu ada 12.000. Wah, banyaknya le. Wah, 12.000 banyak. Hei. Ya kalau 12.000. Ayo lihat untungnya ini. Tapi untungnya telah dihimpunkan ia dalam 12 perkara, alhamdulillah. Ya kalau 12 perkara aja ya kalau. Nah, maka barang siapa yang menghendaki sembahyang maka tak dapat tidak bahwa bersungguh-sungguh ia memeliharakan yang 12 perkara ini supaya sempurna sembahyangnya. Jadi dari 12.000 perkara diringkas menjadi 12 perkara. Maka satu perkara itu mewakili 1.000 perkara. Nah, supaya sempurna ya kalau maka disebutkan itu 12 perkara itu disebutkan ya kalau. Nah, pertama adalah ilmu. Ilmu. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, amalu qalilun fi ilmi khairu min amalu katsir fi jahil. Ya kalah. Amal yang sedikit tapi ada ilmunya itu lebih baik daripada amal banyak tapi kadide ilmunya
menarik nafasmu Allah ada ilmunya. Likulli nafasin khairu min alfin syahidin. Setiap napas lebih baik daripada 1000 orang mati syahid. Mun kali da ilmu bang, bina kai, inya kada tahu bahwa hakikat napas itu nyawa, hakikat nyawa itu ruh. Ruh tuh di dalam, bila keluar itu napas, bila masuk, bila keluar masuk itu napas. Bila berpikir akal, bilanya begawian ikhtiar tuh ngaran roh. Jadi roh itu bukan kayak yang di film nanti mati. Sud dibangun rohnya, memandang jasadnya, selamat tinggal. Lain. Roh tuh ya ini diri kita nih bang. Bila keluar, kadang masuk lagi dicabut malaikat tuh roh tuh. Karena kalau masuk lagi dihalangi dah. Padahal oksigennya ada aja. Tapi dihalangi. Itulah roh. Jadi roh itu bila keluar masuk disebut dengan napas. Nah, bilanya apa namanya? Berpikir disebut dengan akal. Nah, ya kalau bilanya bergerak disebut dengan ya itulah roh. Nah, jadi kita beramal baik itu lebih baik daripada banyak amal tapi jahil. Inilah yang menyelamatkan kita salah. Kita beramal biar bermajelis kayak mengalir pahalanya. Luar biasa hanai. Mengalir. Dengan ilmu. Mana afdalnya ilmu lawan sembahyang? Tahajud. Afdal ilmu. Karena sembahyang tahajud kesan kita seorang lain. Kalau ilmu, wa ilmu yuntafa'u bih, bermanfaat bagi orang lain. Mensyiarkan agama Islam lebih afdal daripada sembahyang. Nah yang kedua wudu, karena Nabi sabda la salatan illa biwudu'i. Tidak sah sembahyang dan haram sembahyang kecuali berwudu, suci daripada hadas dan najis. Kemudian berpakaian, kada boleh bertelanjang. Huzuzinakum inda kulli masjidin. Artinya pakai olehmu pakaian yang baik ketika mana kalian ke masjid. Kalau di sini diterjemahkan pakai oleh kamu pakaian kamu tiap-tiap sembahyang. Padahal maksudnya huzuzinatakum, zinah tornya yang indah. Makanya berzinah tertipu dengan keindahan sementara. Nah, itu artinya. Huzuzinatahum, pakailah pakaian indah. Indah kulli masjid, ketika mana kalian masuk ke dalam masjid. Jangan pakai bau hapak tapi bau jering. Isi yop orang dihiga umai baju malikat bau gara. Nah, itu kada boleh itu lah. Kemudian memelihara waktu karena firman Allah inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Bahwa sembahyang itu adalah wajib bagi sekalian mukmin pada waktu-waktunya, ditentukan waktunya. Kemudian menghadap kiblat karena firman Allah Taala fa wailul liwajhi satratul masjidil haram wa khaisu ma kuntum fa wailu wujuhukum satrah. Artinya hadapkanlah olehmu ke Masjidil Haram dimanapun kamu berada, sembahyang menghadap Ka'bah. Nah, ya kalau ke arah Masjidil Haram aja tepatkah? Kada ngomong pasti tepat, cuman ke arah. Jadi kiblat itu ada 3. Kiblat orang yang di dalam Masjidil Haram itu wajib menghadap langsung. Ya kalau kiblat orang di luar itu termasuk kita ke arahnya aja. Masjidil Haram kira di timur kan di barat. Di barat ke arah barat pun memadai. Nah, mun BGPS bagus lagi ya kalau itu kan ke arah sana. Jadi kalau saya kita buat hadap situ ya ke barat lah dah. Karena satratul masjidil ke arah bukan ke Masjidil Haram, tepat kada. Nah, kemudian niat karena sabda Nabi SAW innama a'malu binniat. Amal itu tergantung niat. Takbiratul ihram karena sabda Nabi SAW ya tuhrimuka takbiru wa tuhalla as-taslim, yaitu mengharamkan takbiratul ihram, menghalalkan salam. Maksudnya takbiratul ihram itu mengharamkan yang halal. Asalnya makan boleh, tapi takbiratul ihram kada boleh makan, batal. Makan lumayan. Makan tot boleh. Tapi begitu takbiratul ihram kada boleh lagi makan tot. Haram. Bepandir boleh. Tapi begitu takbiratul ihram ya kada boleh lagi bepandir. Haram. Toh ma takbiratul wa tuharamuhu taslim. Mahalalkan takbiratul ihram,
mengharamkan itu adalah salam. Kemudian berdiri karena firman Allah Ta'ala, wa qumullahu qati'in. Sembahyang kamu karena Allah Ta'ala dalam keadaan berdiri. Baca Fatihah karena firman Allah Ta'ala. Nah, faqra'u ma tasara minal Qur'an. Maka bacalah olehmu akan daripada barang yang mudah dari Al-Qur'an. Baca Fatihah pulang. Kemudian rukuk, warka'u ma'arraki'in. Maka hendaklah kamu rukuk bersama rukuk. Lalu sujud, fasajadu lillahi wa'budu. Itulah kamu untuk menyembah Allah. Lalu duduk. Iza rafa'al rajulur ra'sihi min akhiri as-sajada. Nah, wa ta'adda nah, apa tuh? Wa ta'adda tasyahudi faqad tammat salatuhu. Apabila mengangkatkan laki-laki akan kepalanya daripada akhir sujud dan duduk ia kadar daripada membaca tahiyat, maka sempurna sembahyangnya. Itulah 12 yang harus diperhatikan inti daripada 12.000 tadi. Itu intinya. Nah, rinciannya Bang, silahkan cari masing-masing ya Allah. Mun Mbah amun nang ini gune marinci satu aja sampai 12.000 pertemuan cal. Wah, cukup juga umur lah 12.000 pertemuan tuh setahun nih apa 1 minggu. 12.000 tuh bisa 200 tahun. Salah nah. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Shalatul mustaqim. Allah manfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Kita istirahat dulu, kita lanjut kepada kitab Berincong.